Pasar Karawang yang selalu ramai kini terasa berbeda. Para pedagang mulai resah, bukan karena kurangnya pembeli, tetapi karena kehadiran orang-orang asing yang berkeliaran di sekitar parkiran. Mereka bukan pembeli, bukan pedagang, dan jelas bukan petugas keamanan. Mereka datang dalam kelompok kecil, mengenakan jaket kulit atau kaos ketat, dengan tatapan tajam dan gestur mengintimidasi. Mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka adalah anak buah John Kay, kelompok yang dikenal garang di dunia hitam. Di sudut lain pasar, Raymond, salah satu tangan kanan Bang Toro dari Grip Jaya, memperhatikan gerak-gerik mereka. Ia tahu benar bahwa pasar ini sudah lama berada di bawah kendali Grip Jaya, yang tak lain adalah bagian dari kelompok Hercules. Setiap motor dan mobil yang parkir di sini memberikan setoran ke mereka, dan setiap pedagang tahu siapa yang sebenarnya mengatur keamanan di tempat ini. Namun, kini ada ancaman nyata. Anak buah John Kay mulai menanyakan soal setoran, bahkan berani mengusik beberapa tukang parkir yang sudah lama bekerja untuk Grip Jaya. Sore itu, ketegangan memuncak. Dua orang dari kelompok John Kay mendekati Raymond yang tengah duduk di pos parkiran. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengannya, langsung berbicara tanpa basa-basi. Mulai sekarang, tempat ini bukan wilayah kalian lagi. Kalian boleh pergi dengan damai, atau kami buat kalian pergi dengan cara kami. Ucapannya santai, tapi syarat ancaman. Raymond tersenyum sinis, lalu berdiri. Dengar ya, pasar ini sudah lama dipegang Bang Toro. Dari dulu sampai sekarang, nggak ada yang bisa ambil alih. Jadi kalau kalian mau coba-coba, aku saranin kalian pikir ulang. Namun, pria bertato itu tak memberi jawaban, hanya melempar senyum licik sebelum berbalik pergi. Tapi Raymond tahu, ini belum selesai. Ini bukan peringatan, ini adalah deklarasi perang. Malam harinya, saat sebagian besar pedagang mulai menutup lapaknya, Raymond masih berjaga di parkiran. Ia tak ingin kejadian tadi dibiarkan berlalu begitu saja. Benar saja, sekitar pukul 10 malam, sekelompok pria muncul dari balik lorong pasar. Mereka bukan wajah asing, Raymond mengenali beberapa dari mereka sebagai orang-orang yang siang tadi datang mengancamnya. Kali ini jumlah mereka lebih banyak. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka langsung mengayunkan pukulan ke arah Raymond. Namun, Raymond sudah bersiap. Ia menghindar dan membalas dengan cepat, menghantam rahang lawannya hingga terdengar suara benturan keras. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Dalam hitungan detik, Raymond sudah dikepung dan dihajar dari berbagai arah. Tinju, tendangan, bahkan pukulan menggunakan besi menghantam tubuhnya. Ia berusaha melawan, tapi perbedaan jumlah membuatnya kewalahan. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, sebelum akhirnya tubuhnya terkapar di tanah. Anak buah John Kay meninggalkan Raymond yang tergeletak tak berdaya. Salah satu dari mereka sempat berkata sebelum pergi, "Kasih tahu Bang Toro, besok pasar ini sudah jadi milik kami." Dengan langkah santai, mereka meninggalkan area parkiran, meninggalkan pesan yang jelas, ini bukan lagi sekadar ancaman, ini adalah pengambil alihan wilayah. Saat subuh menjelang, berita tentang pengeroyokan Raymond tersebar ke seluruh jaringan Grip Jaya di Karawang. Bang Toro, yang mendengar kabar ini, langsung murka. Ia tahu, pertarungan ini tak akan selesai hanya dengan kata-kata. Lahan parkir ini sudah lama menjadi milik mereka, dan tak ada satupun orang yang bisa mengambilnya tanpa pertumpahan darah. Kalau mereka mau perang, ujar Bang Toro dengan suara dingin, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Pagi di pasar Karawang diawali dengan bisik-bisik para pedagang yang membicarakan insiden tadi malam. Beberapa orang yang datang lebih awal masih bisa melihat bercak darah di dekat pos parkiran, bukti bahwa bentrokan sudah terjadi. Anak buah Grip Jaya yang lain datang dengan wajah tegang. Mereka menemukan Raymond terduduk di sudut pos, wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan satu matanya nyaris tertutup karena bengkak. Namun, bukan rasa sakit yang terlihat di matanya, melainkan amarah yang menyala. Saat matahari mulai naik, kabar ini sampai ke Bang Toro. Ia segera datang ke pasar bersama beberapa orang kepercayaannya. Sosoknya yang berperawakan besar dan berwibawa membuat semua orang langsung memberi jalan. Begitu melihat kondisi Raymond, rahangnya mengeras.
Tanpa bertanya panjang lebar, ia menepuk bahu anak buahnya itu dan berkata dengan nada dingin, "Siapa yang berani main kotor di wilayah kita, akan dapat balasan lebih dari ini." Tanpa membuang waktu, Bang Toro mengutus beberapa orangnya untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam penyerangan tadi malam. Nama Iwan Kei, orang kepercayaan John Kei, muncul sebagai dalang di balik semua ini. Iwan bukan sekadar preman biasa, ia dikenal sebagai petarung tangguh yang setia pada kelompoknya. Kehadirannya di Karawang bukan kebetulan. Ini berarti John Kei benar-benar serius ingin mengambil alih wilayah ini. Mengetahui hal itu, Bang Toro mengambil keputusan cepat. Sore harinya, ia mengutus 5 anak buahnya untuk menemui langsung kelompok Iwan Kei. Misinya sederhana, memberi peringatan terakhir. Mereka bertemu di sebuah warung kopi tak jauh dari pasar, tempat yang sering dijadikan titik kumpul oleh para preman. Suasana terasa panas sejak awal. Bagas, orang kepercayaan Bang Toro, berbicara mewakili Grip Jaya. "Gue kasih tahu sekali aja, wilayah ini bukan buat kalian. Kalau masih mau hidup tenang, lebih baik kalian balik ke tempat asal," kata Bagas sambil menatap tajam ke arah Iwan Kei yang duduk santai dengan rokok di tangannya. Iwan Kei terkekeh pelan, menghembuskan asap rokoknya sebelum menjawab dengan nada santai, "Dunia ini bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang lebih kuat. Dan kalau kalian merasa masih punya kuasa di sini, kenapa semalam anak buah lo tumbang?" Kata-katanya menusuk. Beberapa anak buah Grip Jaya yang ikut dalam pertemuan itu langsung menegang, tetapi Bagas menahan mereka dengan isyarat tangan. "Kalau lo pikir pertarungan ini udah selesai, lo salah besar," jawab Bagas dengan suara berat. "Bang Toro udah kasih kesempatan buat kalian cabut. Kalau lo tetap keras kepala, jangan salahkan kami kalau besok pasar ini berubah jadi lautan darah." Namun, Iwan Kei tak gentar. Ia hanya tersenyum dan menepuk pundak Bagas dengan santai sebelum beranjak pergi bersama anak buahnya. "Kita lihat siapa yang pertama kali tumbang," katanya ringan. Namun, di balik kesan santainya, jelas bahwa peringatan itu tak akan digubris. Justru, pertempuran yang lebih besar sudah tak terhindarkan. Malam itu, suasana di sekitar pasar Karawang terasa lebih tegang dari biasanya. Para pedagang sudah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka melihat anak buah Grip Jaya berkumpul di sudut-sudut jalan, sementara kelompok John Kei juga tak mau kalah, memperlihatkan eksistensi mereka di beberapa titik strategis. Masing-masing pihak seperti menunggu sinyal untuk bertindak. Di sebuah gudang tua yang sering dijadikan markas sementara, Bang Toro duduk di kursinya, dikelilingi para anak buahnya. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Bagas dan beberapa orang kepercayaan lainnya berdiri di hadapannya, melaporkan pertemuan dengan Iwan Kei sore tadi. Setelah mendengar laporan itu, Bang Toro mengangguk pelan. "Mereka memang keras kepala," gumamnya. "Kalau begitu, kita pastikan mereka paham siapa yang berkuasa di sini." Sementara itu, di tempat lain, Iwan Kei dan anak buahnya juga tengah menyusun strategi. Mereka tahu peringatan dari Grip Jaya bukan sekadar omong kosong, namun, mereka tak peduli. "Kalau kita mundur sekarang, nama kita habis," ujar Iwan dengan nada tajam. "Kita harus tunjukkan kalau kita bukan orang yang bisa dipermainkan." Beberapa anak buahnya mengangguk setuju. Keputusan sudah bulat, mereka akan melawan. Ketegangan mencapai puncaknya saat tengah malam tiba. Beberapa anak buah Grip Jaya yang berjaga di parkiran tiba-tiba melihat sekelompok pria datang dengan langkah tegap. Mereka mengenakan jaket hitam khas kelompok John Kei, dengan wajah-wajah penuh percaya diri. Tanpa banyak basa-basi, salah satu dari mereka mendorong seorang tukang parkir hingga jatuh. "Mulai malam ini, kami yang atur tempat ini," ujar salah seorang dari mereka dengan nada menantang. Anak buah Grip Jaya tak tinggal diam. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Jamal, langsung melangkah maju. "Lo pikir bisa seenaknya datang dan ambil alih begitu aja?" katanya dengan suara berat. Tangannya terkepal, matanya menatap tajam ke arah lawan. Suasana makin panas. Beberapa pedagang yang masih berada di sekitar pasar segera menjauh, takut terjebak dalam pertikaian yang sebentar lagi pecah. Salah satu anak buah John Kei mencoba melayangkan pukulan, tetapi Jamal dengan sigap menghindar dan langsung membalas dengan hantaman telak ke rahangnya.
Terdengar suara benturan keras, dan pria itu terhuyung ke belakang. Itu menjadi pemicu. Dalam hitungan detik, pertarungan pecah. Puluhan orang dari kedua kubu saling serang, menggunakan tangan kosong maupun benda yang ada di sekitar. Suara benturan tubuh, teriakan kemarahan, dan hantaman keras memenuhi udara malam Karawang. Pertempuran sengit ini hanya permulaan dari konflik yang lebih besar. Pasar Karawang yang biasanya tenang di malam hari berubah menjadi arena pertempuran jalanan. Bentrokan antara Grip Jaya dan John Kay berlangsung sengit, suara pukulan, tendangan, dan benda pecah bergema di seluruh sudut parkiran. Beberapa kendaraan yang terparkir ikut menjadi korban, kaca pecah, alarm berbunyi, sementara pedagang yang masih tersisa berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Jamal dari Grip Jaya bertarung 1 lawan 2. Meski tubuhnya besar dan kuat, lawannya dari John Kay tak kalah garang. Salah satu dari mereka melemparkan pukulan ke arah rahangnya, namun Jamal berhasil menahan dan membalas dengan sikutan ke dada. Lawannya terhuyung mundur, tetapi satu pria lain dengan cepat menghantam punggungnya dengan kayu. Jamal menggeram, menahan sakit, lalu berbalik dan meraih pria itu, melemparkannya ke tumpukan motor yang terparkir. Sementara itu, Bagas, tangan kanan Bang Toro, juga terlibat baku hantam dengan salah satu preman tangguh dari John Kay. Mereka bertukar pukulan dengan brutal, masing-masing berusaha menjatuhkan lawan. Bagas akhirnya berhasil mengunci kepala lawannya dengan cekikan kuat, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan serangannya, seseorang dari belakang menghantamnya dengan besi panjang. Bagas terjatuh, darah mengalir dari pelipisnya. Di tengah situasi yang semakin panas, suara motor menderu kencang mendekati lokasi. Tak lama kemudian, beberapa mobil hitam berhenti di sekitar parkiran. Pintu terbuka, dan dari dalam keluarlah Bang Toro bersama beberapa anak buah utamanya. Matanya menyapu medan pertempuran dengan sorot tajam. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah, dan dalam sekejap, anak buahnya langsung menyerbu ke dalam perkelahian, memberikan bala bantuan untuk Grip Jaya. Melihat kedatangan Bang Toro, anak buah John Kay mulai ragu. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi sekarang, bukan sekadar preman biasa, tetapi seorang pemimpin yang disegani di dunia hitam. Bang Toro berjalan ke arah Iwan Kay, yang juga baru tiba bersama kelompoknya. Keduanya berdiri berhadapan di tengah kekacauan, dua raksasa. Dunia hitam yang siap menentukan nasib wilayah ini. Kau datang juga akhirnya, ujar Iwan Kay dengan nada dingin. Bang Toro mengangkat dagunya sedikit, ekspresinya tetap tenang. Aku datang untuk memastikan siapa yang masih berdiri setelah malam ini, jawabnya. Keduanya saling menatap, tak ada yang bergerak. Di sekitar mereka, pertarungan masih berlangsung, tetapi kini perhatian mulai tertuju pada dua pemimpin yang berhadapan. Semua orang tahu, jika mereka mulai bertarung, maka malam ini akan menjadi sejarah bagi dunia hitam Karawang. Ketegangan di tengah pasar Karawang mencapai puncaknya. Bang Toro dan Iwan Kay berdiri saling berhadapan, dikelilingi oleh anak buah mereka yang masih bertarung. Mata mereka bertemu dalam tatapan tajam, tanpa kata-kata, hanya bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa duel ini tidak bisa dihindari. Iwan Kay, dengan postur tinggi dan tubuh berotot, mengangkat kedua tangannya, menggerakkan bahunya seolah sedang melakukan pemanasan. Sudah lama aku ingin tahu seberapa tangguh kau, Toro, katanya dengan nada penuh tantangan. Bang Toro hanya menyeringai tipis, sedikit menggeleng. Tak perlu banyak bicara, kita lihat siapa yang masih bisa berdiri setelah ini, jawabnya dingin. Dengan gerakan cepat, ia langsung menyerang, melayangkan pukulan keras ke arah dada Iwan Kay. Iwan Kay sigap menghindar ke samping dan membalas dengan tendangan rendah ke kaki Bang Toro, mencoba menjatuhkannya. Namun, Toro tetap kokoh, segera merespons dengan siku tajam yang menghantam bahu lawannya. Suara benturan keras terdengar, tetapi Iwan hanya bergeming, menahan sakit dengan wajah tanpa ekspresi. Pertarungan berubah menjadi jual beli pukulan brutal. Tinju melayang, tendangan menghantam, keduanya bertarung dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia jalanan. Bang Toro berhasil mengunci leher Iwan dengan lengan kekarnya, namun Iwan tak tinggal diam, dengan lututnya, ia menghantam perut Toro berulang kali hingga cengkeramannya melemah. Sementara itu, anak buah dari kedua kubu mulai memperlambat perkelahian mereka,
sebagian besar memilih mundur dan menyaksikan duel antara pemimpin mereka. Semua orang tahu, siapa yang menang dalam pertarungan ini akan menjadi penguasa wilayah parkiran Pasar Karawang. Setelah beberapa menit bertarung sengit, napas keduanya mulai berat, darah menetes dari luka-luka yang mereka terima. Namun, di mata mereka, tak ada tanda menyerah. Lalu, dengan satu gerakan cepat, Bang Toro mengayunkan pukulan terakhir yang menghantam rahang Iwan Kei dengan kekuatan penuh. Iwan terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Suasana mendadak hening. Anak buah John Kei menatap pemimpin mereka yang kini terkapar, sementara orang-orang Grip Jaya bersorak dengan penuh kemenangan. Bang Toro melangkah mendekat, menatap Iwan yang masih terengah-engah di tanah. "Ini wilayah kami. Kalian tak punya tempat di sini," ucapnya tegas. Tak ada yang bisa membantah. Malam itu, Grip Jaya kembali mempertahankan kekuasaan mereka. Kemenangan Bang Toro atas Iwan Kei menjadi pukulan telak bagi kelompok John Kei di Karawang. Anak buah mereka yang sebelumnya berani menantang kini hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Beberapa orang mencoba membantu Iwan berdiri, namun pria itu masih limbung, wajahnya berlumuran darah. Dengan napas tersengal, ia menatap tajam ke arah Toro, namun tak lagi memiliki tenaga untuk melanjutkan perlawanan. Bang Toro melangkah mendekat, matanya tetap waspada. "Kau kalah, Iwan. Aku beri kau kesempatan untuk pergi dari sini sebelum semuanya bertambah buruk," katanya dengan suara dingin. Iwan Kei terdiam sejenak, gengsinya jelas terluka, namun ia tahu batasannya. Perlahan, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Para pedagang yang sejak tadi bersembunyi di sudut-sudut pasar mulai bermunculan, menyaksikan kelompok John Kei berjalan menjauh dengan wajah penuh kekalahan. Beberapa di antara mereka berbisik pelan, merasa lega bahwa Grip Jaya berhasil mempertahankan wilayah mereka. Namun, di balik kemenangan itu, ada ketakutan yang masih tersisa. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari konflik yang lebih besar? Sementara itu, di sebuah warung kopi di pinggir pasar, Bagas duduk sambil membersihkan luka di pelipisnya. Jamal duduk di seberangnya, sesekali mengernyit menahan nyeri di lengannya yang memar. "Kau pikir mereka bakal balik lagi?" tanya Jamal sambil menyeruput kopi hitamnya. Bagas menghela napas, menatap ke arah jalanan yang kini mulai sepi. "Kalau aku jadi mereka, aku tidak akan menyerah semudah itu," jawabnya pelan. Iwan Kei bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Di sisi lain, Iwan Kei dan anak buahnya berkumpul di sebuah rumah persembunyian. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah, tangan-tangan mengepal keras. Salah satu anak buahnya, Rico, melangkah maju. "Kita gak bisa biarin ini, Bang. Kita harus balas," desaknya. Iwan menatap anak buahnya satu persatu, lalu mengusap luka di rahangnya. "Tenang, malam ini kita kalah, tapi perang ini belum selesai," katanya dengan nada penuh dendam. Bang Toro pikir ini sudah berakhir. "Kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir." Di kejauhan, langit Karawang masih gelap, namun ada sesuatu yang lebih gelap mengintai di balik bayangan malam, balas dendam yang sedang direncanakan, dan perang yang belum benar-benar usai. Malam berlalu, tetapi ketegangan di Karawang belum mereda. Kabar tentang kemenangan Bang Toro atas Iwan Kei menyebar dengan cepat, tidak hanya di kalangan preman, tetapi juga di telinga aparat dan warga sekitar. Pasar yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Banyak yang percaya bahwa kekalahan John Kei bukanlah akhir, melainkan awal dari konflik yang lebih besar. Di markas Grip Jaya, Bang Toro duduk di sebuah kursi kayu tua, ditemani Bagas dan beberapa orang kepercayaannya. Meski telah menang, ia tidak meremehkan kemungkinan serangan balasan. "Jangan lengah," ucapnya tegas. "Mereka mungkin butuh waktu, tapi mereka pasti akan kembali." Bagas mengangguk, memahami betul situasi ini. "Apa kita perlu menghubungi orang dalam di kepolisian?" tanyanya, "setidaknya untuk tahu pergerakan mereka." Bang Toro menggeleng pelan. "Belum saatnya. Kalau kita terlalu cepat melibatkan polisi, mereka bisa merasa terpojok dan nekat. Kita tunggu langkah mereka dulu," jawabnya. Ia bukan hanya seorang petarung, tetapi juga ahli strategi.
Ia tahu musuhnya akan merencanakan sesuatu, dan ia harus bersiap sebelum badai datang. Di sisi lain, di sebuah rumah persembunyian, Iwan Kei duduk dengan wajah serius. Luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tetapi kemarahannya lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Di hadapannya, Riko dan beberapa orang kepercayaan menunggu perintah. "Kita sudah kehilangan muka," ucap Iwan dengan suara rendah tapi penuh emosi. "Kalau kita diam saja, kita bukan siapa-siapa lagi." Riko mengepalkan tangan. "Jadi, apa rencana kita, Bang?" tanyanya dengan penuh semangat. Iwan tersenyum tipis, tatapannya penuh perhitungan. "Kita buat mereka lengah. Biarkan mereka berpikir kita sudah menyerah," katanya. "Dan saat mereka tak siap, kita habisi mereka sekaligus." Di luar, angin malam berembus kencang, membawa hawa ketegangan yang semakin terasa di udara. Kedua kelompok ini berada di jalur tabrakan terakhir, dan Karawang hanya tinggal menunggu waktu sebelum kembali diguncang oleh bentrokan yang lebih dahsyat. Beberapa hari berlalu tanpa tanda-tanda pergerakan dari Iwan Kei. Di pasar Karawang, kehidupan perlahan kembali normal, meski ketegangan masih terasa di udara. Bang Toro tahu betul bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi. Ia telah berkali-kali menghadapi musuh yang tampaknya menyerah, hanya untuk kembali dengan serangan yang lebih ganas. Malam itu, di tengah hujan gerimis, Bagas menerima telepon dari salah satu informan mereka. "Bang, ada gerakan mencurigakan. Anak-anak John Kei terlihat berkumpul di gudang kosong dekat pelabuhan," lapor suara di seberang. Bagas segera memberitahu Bang Toro. Tanpa ragu, mereka mengumpulkan anak buah dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, di markas John Kei, Iwan berdiri di tengah ruangan dengan tatapan tajam. "Ini malam kita. Grip Jaya tidak akan melihat ini datang," katanya kepada pasukannya. "Mereka telah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, dan sekarang adalah saatnya." Dengan senjata seadanya, besi, kayu, dan belati, mereka bergerak dalam bayang-bayang, menuju pasar yang selama ini menjadi pusat konflik. Ketika kelompok Iwan Kei tiba di pasar, mereka tidak menyangka bahwa Grip Jaya sudah bersiap. Bang Toro dan anak buahnya telah menunggu di berbagai sudut, siap menyergap. Begitu para penyerang masuk, mereka langsung disambut dengan hantaman keras. Pertarungan pun pecah, lebih ganas dan brutal dari sebelumnya. Bagas melompat ke arah Riko, lawan lamanya, dan tanpa basa-basi langsung mendaratkan pukulan ke rahangnya. Riko tersungkur, tapi segera bangkit dan membalas dengan sabetan besi. Sementara itu, Bang Toro kembali berhadapan dengan Iwan Kei. Keduanya bertarung tanpa ampun, dengan setiap pukulan yang mereka layangkan penuh dengan dendam dan kebencian. Pertarungan berlangsung sengit. Suara teriakan, dentingan senjata, dan tubuh-tubuh yang jatuh menghantam aspal bercampur dalam kekacauan. Namun, kali ini, Grip Jaya memiliki keunggulan. Mereka lebih siap, lebih taktis, dan lebih mengenal medan. Satu persatu anak buah John Kei tumbang, hingga akhirnya Iwan Kei sendiri mulai kehilangan tenaga. Dengan nafas tersengal, Iwan berusaha bangkit setelah terkena pukulan telak dari Bang Toro. Tapi sebelum ia bisa menyerang lagi, suara sirene polisi mulai terdengar. Seseorang telah melaporkan bentrokan ini. Kedua kelompok segera berhamburan, mencoba melarikan diri dari penggerebekan. Di tengah kekacauan, Bang Toro berdiri tegak, menatap Iwan Kei yang kini tertangkap polisi bersama beberapa anak buahnya. Dengan senyum tipis, ia berbisik, "Permainan sudah selesai." Malam itu, perang berakhir, dan Karawang kembali tenang, setidaknya untuk sementara.